Ulaika humus shadiqun. Ini loh orang-orang yang benar di dalam keimanan. Kita kan biasanya berbicara tentang shadiqin, orang-orang yang benar. Nah, di ayat ini Allah menceritakan bahwasanya orang yang benar itu adalah orang yang berani berkorban demi agama. Yang kalau bahasa Kiai Haji Mahfuz Amin itu walaupun skalanya skala kecil, hidup harus menghidupi pondok, bukan hidup di pondok. Jadi kalau kamu harus berusaha bagaimana pondok ini bagus, sedangkan pondok ini kan agama, maka kalau yang lebih besarnya hidup kamu itu harus hidup yang menghidupkan agama. Jangan hidup dari agama. Kamu berbuat apa yang kira-kira dengan perbuatan kamu itu agama Islam itu bagus. Jangan kira-kira agama ini harus bayar berapa dengan saya. Gak boleh seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang muhajirin. Tadi sudah kita baca di awal. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, orang-orang yang harus terusir. Terusir dari mana? Min diyarihim, dari tempat tinggalnya. Terusir dari apa lagi? Wa amwalihim, terusir dari harta bendanya. Karena mereka dengan berhijrah itu rumah kada kawa dibawa, harta kada kawa dibawa, paling-paling mun ada harta yang kawa dibawa, paling-paling duit. Kalau banyak besi kambing kada kawa dibawa kambing dihadang buahnya. Kalau besi gandum banyak misalnya kada kawa dipikul-pikul, mati mikul gandum aja sampai. Jadi kada kawa dibawa rumah, kada kawa dibawa-bawa, dijual kada laku karena orang-orang muslimin akan berangkat semua, maka tertinggallah harta benda, rumah, tertinggal berataan. Ini orang yang ketika mereka berkata Tuhan kami Allah, risikonya kalau harus hilang harta kada jadi masalah. Ini orang yang bujur-bujur. Makanya di akhir ayat ini nanti ulaika humus shadiqun. Ini loh orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Yang pertama, rela kehilangan rumah dan harta. Kenapa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka hanya mencari ridha Allah dan karunia Allah. Yang paling penting Allah suka. Yang paling penting iman tetap terjaga. Tidak apa-apa.
Wa yansurunallah wa rasulah. Mereka hijrah karena mereka menolong Allah dan Rasulullah. Karena memang ini yang harus saat ini, maka mereka tinggalkan segala-galanya, seolah-olah menolong Allah, seolah-olah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah gambarkan seperti itu. Berarti kalau kamu berjuang, rela mengorbankan sesuatu demi agama Allah, seolah-olah Allah bilang kamu itu menolong aku. Walaupun Tuhan itu sebetulnya enggak butuh pertolongan, cuman saking hebatnya Allah bilang kamu itu tolong aku. Itu kalau di ayat lain misalnya Allah mengatakan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, Allah pasti akan tolong kamu dan Allah pasti kuatkan kaki-kaki kamu. Asal kamu bujur-bujur berkorban, pasti akan ada nanti balasan Tuhan kepada kamu. Makanya orang-orang muhajirin nanti dibalas Tuhan enggak? Dibalas Tuhan. Mereka akan kembali ke Makkah di tahun Futuh Makkah itu tahun berapa? Fathu Makkah itu di tahun ke-8. 8 tahun kemudian ternyata orang Islam balik ke kota kelahiran mereka, Makkah. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang dahulu sering teraniaya ada juga di dalam hati. Sekarang ini kan kita kuat. Kalau ketemu dulu yang nempeleng aku tempeleng tuh Pak. Coba aja ini anak pindah peragah kayak dulu jagur. Tapi Nabi bilang enggak ada kekerasan, enggak ada pertumpahan darah, enggak ada perkelahian. Kita hanya balik ke kampung halaman kita aja. Dan benar Islam tidak mengajarkan dendam. Selama musuh kafir Quraisy itu tidak menghalangi, maka itu yang ada hadis yang pernah sudah kubaca. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yauma fathi wa kana yalbasu imamatun sauda. Ketika Fathu Makkah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai imamatun sauda, bolang hitam. Jadi mungkin kurang populer ya. Saya kadang-kadang hitam. Malam Jumat tadi hitam. Hendak saya pakai hari ini, sudah malam Jumat, nanti aja. Jadi tidak apa-apa. Jadi Nabi itu bersorban, warnanya memang Nabi sering putih. Kalau kebetulan hitam. Baju Nabi bisa hijau, bisa putih, bisa hitam, nggak apa-apa. Jadi orang yang seperti itu dianggap menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, dan mereka yang berani meninggalkan harta benda demi mempertahankan agama, maka ulaika humus shadiqun, mereka ini loh orang-orang yang imannya benar. Jadi kalau ikam kada wani berkorban apa-apa, jangan hendak mengaku iman kami itu benar. Ngorbankan waktu aja kada sanggup. Ayo Tuhan sembahyang kada sanggup, sibuk nih jadwal cari duit ini. Aduh. Kalau sahabat itu duit yang ada ditinggalkan demi agama sanggup. Kita cuman gara-gara mencari duit, kan belum ada tuh duitnya, kada sanggup. Siap kada sembahyang begawi, maka iman itu kada kawa dipertanggungjawabkan, kada kawa diasi masih. Kada ada bukti bahwasanya kamu itu beriman kalau gara-gara mencari harta aja lalu kada kawa taat lawan Allah Subhanahu wa taala.